Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di MK Course dan kali ini kita punya 5 soal PAS Fisika. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti ini soalnya. Jadi jangan lupa tetap belajar di MK Course. Oke, kita langsung gas di nomor 1 teman-teman ya. Ingat motonya apa? Belajar suka-suka jadinya suka belajar. Nah, kita ke nomor 1 ini kita baca bersama-sama. Seorang atlet voli melakukan servis vertikal ke atas. Oke, menguji kekuatan tangannya ya. Bola membumbung ke atas dengan kecepatan awal. Ini berarti kita punya V0 yang ini. Berapa waktu yang diperlukan bola untuk kembali jatuh ke tanah? Oke. Jadi ilustrasinya begini ya. Ini gerak apa? Vertikal. Dia punya V0, nyampe tinggi maksimum, kemudian lagi turun ke bawah, dia di sini. Berapa waktunya untuk bolak-balik itu ya? Nah, begitu. Nah, kita bisa ambil dari ingat-ingat persamaan gerak vertikal ada apa saja? Ada apa saja? 3 ya. Sebenarnya kalau ini pakai rumus cepat bisa. Nanti saya tunjukin rumus cepatnya bagaimana, tapi saya jelaskan dulu bagaimana memahami ini. Oke. Nah, kita punya VY sama dengan V0 minus G dikali T, kan begitu. Kemudian persamaan yang kedua kita punya apa? Iya, punya delta Y atau delta H, terserah lah, Y bisa diganti H kan gitu ya. Ini adalah V0 dikali T minus setengah dikali G dikali T kuadrat. Oke, kita punya satu lagi persamaan. Gimana? Ayo. V Y kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2G dikali delta Y. Nah, 3 persamaan inilah yang ada di gerak vertikal. Nah, bagaimana penerapannya di bentuk ini? Oke, kita langsung saja lihat. Di sini ada ketinggian maksimum. Di ketinggian maksimum kita punya data bahwa VY-nya akan sama dengan 0. Kalau dia kembali ke tanah seperti ini, berarti nanti VY-nya akan sama dengan V minus V0. Kenapa? Karena satunya arahnya ke atas dan ketika ke bawah arahnya adalah ke bawah. Nilainya adalah V0 tapi tandanya negatif. Maka kita bisa langsung ambil persamaan yang mana yang paling gampang. Iya, yang paling gampang adalah yang persamaan pertama. Di persamaan pertama kita punya persamaan VY sama dengan V0 minus G dikali T. Nah, di sini kita tahu bahwa VY-nya adalah minus V0. Kenapa? Karena dia kembali ke tanah tadi, kan begitu ya. Nah, sekarang kita masukin aja di sini ada minus V0 sama dengan V0 min G dikali T. Begitu kan? Kalau kita pindah ruas jadi gimana? Minus 2 V0 sama dengan minus G dikali T. Berarti kita punya betul, T-nya sama dengan 2 V0 per G. Nah, ini rumus cepatnya kan gitu ya. Nah, tinggal masukin aja. Aslinya rumus-rumus cepat itu berasal dari 3 persamaan ini. Oke ya. Jadi kalau teman-teman memahami 3 persamaan ini, sebenarnya tanpa banyak menghafalkan rumus-rumus akan tetap bisa mengerjakan. Masukin saja sekarang T-nya jadi berapa? 2 dikali V0. 2 dikali V0-nya adalah 20 tadi ya, per G-nya adalah 10. Udah selesai ini. 22 adalah sama dengan 4 second. T-nya adalah 4 second. Sesimpel itu kan? Nah, berarti kita gas lagi ke soal yang kedua. 1, 2, 3, gas. Ini dia soal yang kedua teman-teman ya. Bagaimana elektron bergerak dengan persamaan posisi. Ini ada vektor I, ada vektor J. Nah, ini adalah di sumbu X, ini ada di sumbu Y. Berarti gerak 2 dimensi ada di X sama di Y ya. Untuk soal yang ini dalam satuan meter dan T dalam satuan sekon. R-nya ini meter ya. Semua yang ada di R ini satuannya meter dan T satuannya adalah second. Tentukan A. Yang pertama, apa itu? Kita mencari apa? Vektor posisi elektron pada saat T2. Nah, gampang, tinggal masukin aja vektor posisi. Tetap ya, saat T-nya 2 masukin aja ke bentuknya itu 2 dikali berapa ini? T pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 dikurangi T-nya lagi 2 kuadrat kan ini ya. Tinggal ngikutin ini aja, gampang. Ditambah 4 dikali T-nya adalah 2 kan begitu ya. Ditambah 5 ini untuk yang I. Oke, ditambah yang J-nya kita masukin 3 dikali T-nya adalah 2 kuadrat. Oke, dikurangi 6 dikali T-nya 2 ditambah 4J. Nah, kita tinggal hitung saja teman-teman. R-nya sama dengan ini berapa? 8 dikali 2 adalah 16 dikurangi
4 dikurangi lagi ditambah berapa itu 8 ditambah 5. Nah ini adalah I ditambah yang C nya kita tulis di bawah aja. Ini 4 kali 3 sama dengan 12 dikurangi ini berapa 12 juga ditambah 4 C. Nah ini berapa tadi 12 ya, kok gak kelihatan begini, nanti dikira berapa ini, set 12. Set, udah selesai lah, kita sudah selesai. Oh masa masih ini kurangi 12 ditambah 8 20 tambah 5 25, jadi R nya adalah 25. I ditambah ini 12 kurang 12 0 tinggal 4 C. Sudah selesai ini saat 2 second. Kemudian kita masuk ke soal yang B. Yang B itu gimana bro? Vektor kecepatan rata-rata elektron dari T sama dengan 1 second, T 3 second. Oke, bagaimana teman-teman ini? Ya, kita gas lagi ya, kita gas lagi. Ini sudah gerak 2 dimensi, teman-teman ya. Set. Bagaimana untuk mencari vektor kecepatan rata-rata? Kalau kita mau kecepatan rata-rata, itu kan kita punya V rata-rata itu sama dengan delta R, delta posisinya, per delta T. Nah, kita bisa masukin masing-masing tadi. Ketika T-nya 1 sampai T-nya 3, berarti kita nyari R saat 3 berapa? R saat 3 masukin tadi berapa itu? 2 dikali 3 2 dikali 3 2 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 ditambah 5 I, kan begitu ya. Oke, ini yang I. Kemudian yang J adalah 3 dikali 3 kuadrat dikurangi 6 dikali 3 ditambah 4 C, begini. Nah kita tinggal hitung set cepet ini. 9 18 3 pangkat 3 9 3 pangkat 27, berarti ini berapa? 54. 27 kali 2 kan minus 9 ditambah 12 ditambah 5 kan begitu. Ini I ditambah ini berapa bro? Iya, ini 27 kan begitu dikurangi 18 ditambah 4. Oke, ini C. Nah kita punya berapa ini? Ya kita cas. Ayo langsung ini berapa ini? 45 tambah 12 45 ditambah 12 57 ya 57 ditambah 5 jadi 62. Oke. 62 I, kemudian ditambah berapa ini? Ditambah berapa ini? Cepet 9 tambah ini 13 C. Oke, biarin aja ini vektor pada saat 3. Vektor saat 2 gimana? 1 ya tadi 1. Saat 1 second berapa itu? Ya masukin aja 2 kali 1 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 ditambah 5 kan gitu ya. Masukin nilai T nya diganti 1 semua. 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 6 dikali 1 ditambah 4 J. Oke, berapa ini? Ayo kita gas. Yo, cepet ini 2 kan ya. 2 dikurangi 1. Kok nyoret sih? 2 dikurangi 1 ditambah ini berapa? 4 ditambah 5 I, kan begitu ya. Ditambah yang ini adalah 3 dikurangi 6 ditambah 4 C. Oke, set, sudah selesai. Bagaimana selanjutnya? Ya dimasukin aja nilainya berapa ini? 1 ditambah 4 10 ya jadinya. 10 5 tambah ini kan 10 ya. 10 J 10 I ditambah ini jadi berapa? minus 3 tambah 4 jadi 1 J. Oke, beginilah R1 sama R3. Maka kita bisa nyari delta R per delta T. Oke, kita cari vektor delta R nya adalah berapa? Vektor delta R nya adalah berapa? Ini dikurangi ini, berarti yang I dikurangi yang I. 62 dikurangi 10 jadi 52 I, kan begitu ya. Ditambah 13 dikurangi 1 jadi 12 C. Nah begitu per delta T nya adalah 3 sampai 2 berarti 3 sampai 1 sampai 3 berarti 3 dikurangi 1. Wah, cepet. Oke, nah begini set. Kita sudah tahu bagaimana teman-teman. Ya dihitung saja ini. Berarti nanti kalau kita nyari besarnya delta R, kita akan nyari nilainya itu ya 52 kuadrat ditambah 12 kuadrat per 2. Nah ini berapa? Bisa dihitung pakai kalkulator. Teman-teman ketemu berapa? Ya, teng dong, dihitung sendiri ya. Oke, nah kita ke C. Yang C vektor kecepatan elektron pada saat itu, vektor kecepatan rata-rata.
Berarti vektor kecepatan ya, vektor kecepatan yang C. Vektor kecepatan itu bisa kita turunkan dari turunan dari vektor R per dt kan begitu. Nah, sekarang vektor R-nya tadi gimana? Vektor R-nya teman-teman tadi di atas set itu ya, panjang, tak copy saja biar enak. Set, tak copy di bawah. Sini set. Di sinilah tempatmu bernaung. Set. Oke, kita punya ini ya. Sudah ada vektor R-nya. Nah, sekarang kita turunkan terhadap T. Kalau menurunkan itu gimana teman-teman pasti ingat ya. Set, vektor kecepatannya sama dengan jadi apa? Turunan R terhadap T kita turunkan yang di I dulu. 2T pangkat 3 diturunkan jadi 3 dikali 2, T-nya pangkat 2. T-nya dikurangi 1 kan pangkatnya dikurangi. Yang ini minus T kuadrat berarti jadi 2 dikali T plus 4T. 4T diturunkan jadi 4. 5 jadi 0. Ini adalah yang I. Kemudian yang J bagaimana? Kita turunkan 3T kuadrat jadi 3 dikali 2T pangkat 1 kan gitu ya. Minus 6 saja. 6T diturunkan jadi 6 saja. 4-nya 0. Oke, ini adalah J. 1 udah ketemu, kita punya vektor kecepatan sebesar apa? 6T kuadrat minus 2T plus 4. Ini adalah I ditambah yang J-nya adalah 6T min 6 J. Nah, sekarang kita masukkan ketika vektornya saat T-nya adalah 3. Benar dikasih nanti saat 3 second. Oh, ini tadi 3 second ini. Oke, sudah. Sip, masukin aja. 6 dikali 3 kuadrat dikurangi 2 dikali 3 ditambah 4 I. Oke, ditambah J-nya tak tulis di sini 6. T-nya adalah 3 dikurangi 6 J. Oke, sudah. Selesai nih. 9 kali 6 54 ya kan, bener ya, bener. Iya bener. Dikurangi 6 ditambah 4 I ditambah ini berapa? 18 dikurangi 6 12. Ya udah ketemu, ini vektor kecepatannya ya. Ini dikurangi ini jadi berapa? 48 tambah 52 jadinya ya. I ditambah 12 J. Nah, inilah vektor kecepatan saat 3 second. Oke teman-teman, ini dia soal yang kedua sudah selesai. Bagaimana kita lanjut gas ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga tentang ini kita masih punya 3, 4, dan 5. Oke, cepat ya. Kita lakukan cepat. Sebuah bola dilempar dengan sudut elevasinya ini berarti alfanya 45 derajat. Oke, dan mencapai jarak horizontal maksimum 80 meter. Berarti kita punya X max-nya adalah 80 meter. Apabila percepatan gravitasinya adalah ini kecepatan awal bola. Bagaimana menentukan kecepatan awal bola? Kita punya set gini ya, kita sketsa set sambil mengingat-ingat teman-teman. Ini ada V0 set. V0-nya ke sini nyampe di X max. Di sini adalah X max. Nah, di X max ini kan dia punya apa persamaan kalau di X itu adalah GLB kan, gerak parabola itu berarti X max itu sama dengan Vx dikali T saat X max. T-nya saat di sini berapa? T-nya saat di sini adalah 2 kali T saat mencapai Y maksimum. Y maksimum di mana? Di sini. Ini adalah Y maksimum. Berapa T-nya saat mencapai Y maksimum? Ya, di Y maksimum kita punya Vy sama dengan 0. Kalau kita sudah tahu Vy sama dengan 0, T saat di maksimum berarti gimana? Iya, berarti ini V0Y per apa? Ya Allah. V0Y per G. Oke ya, begitu kan? V0Y per G. Nah, kita bisa dapat T-nya sama dengan 2 ini. Maka kita masukin di sini jadilah rumus cepat. Vx-nya adalah V0 cos theta atau cos alpha di situ ya. Cos alpha dikali T-nya adalah 2 kali V0Y-nya adalah V0 sin alpha per G. Maka saat mencapai X max adalah V0 kuadrat sinus alpha cos alpha per G. Nah, dikali 2. Nah, ini adalah X max. Rumus cepat lagi teman-teman. Dapatnya dari mana? Dari persamaan-persamaan gerak parabola di X sama di Y. Nah, sekarang kita masukin lagi langsung X max-nya di sini kita punya berapa itu? 80 sama dengan 2 dikali kita mau cari V0-nya. Sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2.
per 9,8. Wah, ini berapa guys? Seperempat dikali ini sih setengah ya jadinya. Oke, berarti setengah dikali 2 hilang set begini. Cepet ya. 8 dikali V0 kuadrat per 9,8. Nah, kita punya set begini. V0 kuadrat sama dengan 80 dikali 9,8. Jadi berapa ini? Berarti ini sama dengan 98 dikali 8. Ini adalah V0 kuadrat. Berarti kalau kita mau mencari V0 tinggal di akar set. Oke, jadi berapa teman-teman? Jadi berapa teman-teman? Ini kalau mau dihitung kalkulator juga bisa, tapi kalau enggak kita bisa pisah-pisah. Coba ya, 98 dikali 8. 8 itu kan bisa kita pisahin jadi apa? Outset 2, 2, 2. 98 itu bisa kita pisahin jadi apa saja. Oh, seberapa 98 itu? Kalau kita bagi 2 ada 49 dikali 2 kan begini ya. Berarti di sini ada akar 49 dikali 2 pangkat 4. Ya kan, 2 pangkat 4 set begini. Nah, kita bisa dapatkan 49 di akar itu adalah 7, 2 pangkat 4 di akar adalah 4, berarti ketemu 28 meter per second. Ini adalah V0 nya teman-teman. Oke, mantap ya. Entap. Oke, kita bagaimana gas ke soal yang keempat. Oke, sebuah papan karet menempel di tepi roda yang berjari-jari sekian dan berputar dengan frekuensi tetap ini. Berarti kita punya frekuensi 8 Hz, kemudian kita punya jari-jarinya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Nah, kita punya data ini periode putaran roda. Kalau kita mau mencari periode, bagaimana? Periode T adalah seper dari frekuensi, gampang kan? Seper 8 second. Nah, sudah ketemu. Yang B, kita cari kecepatan sudut omega, itu bisa dari 2pi dikali frekuensi atau 2pi per T juga bisa. 2pi dikali frekuensinya 8. Ketemulah berapa ini? 16pi radian per second. Yang C bagaimana? Kelajuan linear V itu sama dengan bagaimana? Omega dikali R. Nah, set. Kita sudah punya omeganya adalah 16pi, R-nya adalah 0,2. Maka ketemu berapa ini? 3,2 pi meter per second. Nah, sudah ketemu kan? Sudut yang ditemu papan karet dalam waktu 5 second, T-nya 5 second, berarti yang D kita dapatkan apa? Iya, theta sama dengan omega dikali T. Omeganya adalah 16 pi dikali T-nya adalah 5. Ketemulah berapa itu? 80 pi, satuannya adalah radian. Sudah selesai, gampang teman-teman. Gas lagi ke soal yang ke-5. Ini dia. Kecepatan putaran baling-baling helikopter sebesar ini. Berarti ini adalah apa? Omega kan begitu ya. Omega. Diketahui panjang baling-balingnya adalah ini. Panjang baling-baling. Kalau helikopter kan di tengah sini, ini baling-balingnya kan begitu panjangnya. Nah, berarti panjang ini adalah apa? Diameter. Maka jari-jarinya adalah R-nya adalah 5/2 meter. Paham ya? Berapa kecepatan linear dan percepatan sentripetal? Kecepatan linear kita punya V sama dengan omega dikali R. Omeganya adalah 30, R-nya adalah 5/2. Ketemu berapakah ini teman-teman? 1575 meter per second. Ini dicoret-coret 15 kali 5 sekian. Oke. Yang kedua, kecepatan sentripetal. Sentripetal. Itu kita bisa main-main apa mas? Oke, bisa main-main dari sini V kuadrat per R, atau bisa juga omega kuadrat dikali R. Mau yang mana teman-teman? Mau yang mana? Omega kuadrat kali R aja ya. Oke, omega kuadratnya adalah 30, kali kuadrat kan dikali R-nya adalah 5/2. Udah ketemu berapa itu? Ketemu berapa guys? Ini 900 dikali 5/2, kali tak coret-coret jadi 450. Berarti ketemu berapa ini? 450 dikali 5, pasti sini 0, 5525 nyimpen 250 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan sentripetalnya. Sudah selesai 5 soal itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Tetap semangat belajar. Semoga sukses. Banyakkan S-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.